Assalamualaikum rekan KMA TV, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah di bulan suci Ramadan ini. Nah, Alhamdulillah nih, kali ini KMA mendapatkan undangan untuk bisa berhadir sholat berjamaah, Isya, Taraweh, dan dilanjut dengan witir di Masjid Indonesia Kairo. Nah, jangan kemana-mana, stay tune. Alhamdulillah rekan-rekan KMA TV, kita sudah sampai di Masjid Indonesia Kairo, yang mana masjid ini sendiri diresmikan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab MA. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Ya, di masjid inilah kita melaksanakan sholat berjamaah dari sholat Isya, sholat Tarawih, hingga sholat witir. Setelah sholat, kita akan disajikan dengan makanan-makanan khas dari Indonesia. Memanen apa yang telah kita tanam, apa yang telah kita siram pada bulan-bulan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena sebagian ulama mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulan kita untuk memanen, bulan kita untuk memetik buah. Bulan Rajab itu dikatakan sebagai bulan untuk menanam, bulan Sya'ban bulan untuk menyiram, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memetik pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rekan-rekan KMA TV, kita telah melaksanakan sholat jamaah bersama, sholat Isya, sholat Tarawih, dan dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Kali ini kita sedang bersama Bapak Duta Besar Indonesia untuk negara Republik Mesir, Bapak Lutfi Rauf MA. Nah, mungkin kita akan nanya-nanya bagaimana sih keseruan Ramadan di negara orang yang tidak ada orang tuanya. Oke, kita tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadan Karim. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Jadi kami mau nanya nih Pak, bagaimana situasi kondisi Ramadan di negara Mesir nih bagi kami mahasiswa Mesir? Kalau kita itu menghadapi menyambut bulan suci Ramadan dimanapun berada, selalu ada kegembiraan dan rasa syukur. Dan tentunya kita di Mesir ini merasa bersyukur. Nampaknya cara kita menjalankan, menikmati dan menghormati bulan suci Ramadan itu sama saja seperti di kampung halaman. Sama halnya dengan sini kita bisa silaturahim, tarawih bersama. Apalagi tradisi-tradisi dan kebiasaan bulan suci Ramadan di Mesir ini banyak kesamaan dengan tradisi di Indonesia. Maidatur Rahman, sahur dan lain sebagainya. Itu adalah tradisi-tradisi yang kita sama-sama miliki. Oleh karena itu, dalam suasana bulan suci Ramadan di Mesir ini, termasuk di kalangan komunitas Indonesia, kita merasakan suasana itu sehingga bisa menikmati, menjalani ibadah Ramadan. Contoh misalnya tarawih bersama, di mana kita mendapat kehormatan, sangat senang menerima tausiah cara-cara Ramadan setelah tarawih oleh para ustaz-ustaz kita, termasuk Tengku tadi yang dari Aceh memberikan tausiah mengenai keutamaan bulan suci Ramadan. Ini kan suasana yang sangat-sangat menyenangkan dan menggembirakan, serasa di tanah air. Jadi itulah kira-kira yang menurut saya yang patut kita syukuri. Saya berterima kasih sekali, senang bisa bersama-sama dengan teman-teman, khususnya mahasiswa dari Aceh, kekeluargaan Aceh, yang turut bersama-sama kita memeriahkan dan melaksanakan serta menikmati
suasana bulan suci Ramadan ini. Menarik Pak. Ini terakhir nih Pak. Ya. Apa kira-kira motivasi untuk kami yang sedang menempuh pendidikan di S1, S2, S3 terkhusus di Aceh, warga mahasiswa Aceh ataupun warga Indonesia yang sedang menempuh di Jadi begini, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia datang belajar. Generasi muda adalah warga negara Indonesia pilihan. Karena diberikan kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lain untuk mendapatkan kesempatan menuntut ilmu jauh ke tanah air, merantau di universitas Islam tertua yang usianya 1000 tahun lebih. Sehingga dengan demikian ini perlu disadari bahwa dengan mendapatkan kesempatan itu, inilah peluang yang sangat besar, peluang emas bagi kita yang datang untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya di Al-Azhar ini yang kita tahu memiliki pokok ajaran nilai-nilai wasatiyah, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai moderasi. Ya karena itu saya selalu berpesan sebagai orang tua di sini, karena memang saya orang tua, usia saya ini relatif sudah seusia Rasulullah. Walaupun secara ilmu saya itu masih terus belajar dan saya beruntung bisa ketemu para mahasiswa-mahasiswa yang punya ilmu termasuk Tengku yang saya dengar tadi ceramahnya itu, dari situ saya belajar juga. Sehingga itulah juga yang saya selalu sampaikan, manfaatkan waktu sebanyak mungkin, sebaik mungkin mengenyam dan menimba ilmu itu, karena banyak yang mungkin ingin menimba ilmu seperti teman-teman semua mahasiswa mungkin belum mendapatkan kesempatan. Kita doakan agar mereka juga bisa mendapatkan kesempatan itu, dan ilmu yang diperoleh insya Allah kembali ke tanah air, kembali ke kampung halaman atau dimanapun ilmunya itu akan menjadi cahaya untuk kemaslahatan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, tapi kemaslahatan umat. Itulah cita-cita dari tujuan dari para pelajar, para penuntut ilmu baik S1, S2, S3 dan sebagainya datang belajar di sini. Dan ada lagi saya katakan, diberikan hak istimewa oleh Allah bagi orang yang merantau belajar, sama hanya jika mereka menunaikan ibadah haji di tanah suci. Karena satulah tidak kembali ke tanah air, tidak kembali kampung, diberikan gelar sebagai syahid syuhada yang mungkin tidak bisa dimiliki yang lain. Di samping itu ada lagi keistimewaan lain, dan itu ini juga belajar dari para orang-orang pandai, para kiai, para mahasiswa di sini, bahwa Allah memberikan hak istimewa bagi orang-orang yang berilmu. Akan kuangkat derajat dan kemuliaan orang-orang yang berilmu dan beriman. Itulah keistimewaan yang harus kita syukuri. Itulah esensi dari tujuan kita semua datang sini untuk belajar. Jadi luar biasa Allah memberikan predikat itu dengan tujuan, dengan timbal balik sebagai tanggung jawab untuk menerapkan ilmu itu bagi kemajuan bangsa negara, bagi kemajuan agama, dan tentunya kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan dimanapun kita berada. Bukankah ilmu dalam Islam itu menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam? Kira-kira ini semua saya pelajari, dapati dari para guru-guru walaupun mahasiswa. Karena disitulah saya ini belajar dengan bertemu, bukan hanya sekedar bersilaturahim, tapi mendapatkan ilmu dari orang yang menuntut ilmu. Itu kira-kira. Ya, terima kasih. Ramadan Karim. Selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah semoga Allah senantiasa memberkati kita semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Kira-kira ya. Tersampaikan dan tersalurkan.